Selamat pagi, saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut, menikmati akan kehadiran Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom teman-teman, selamat datang dan selamat beribadah di Persekutuan Pemuda dan Remaja GKA Gloria. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini, kita naikkan sebuah pujian, angkatlah suaramu. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini boleh kami hadir di hadapan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Engkau memberikan kami hati untuk mau beribadah sekali lagi kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya berkati jalannya ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kiranya kami semua dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik, dengan fokus dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Teman-teman boleh duduk kembali. Nah teman-teman, dalam memandang kehidupan ini seringkali kita menilai kehidupan kita ini terasa banyak hal yang buruk menimpa. Karena mungkin ada masalah, ada juga beban hidup yang kita pikirkan. Bahkan seringkali kita tidak menyadari nih, bahwa sebenarnya ada banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Pada kesempatan kali ini, biarlah kita dapat memaknai sekali lagi hidup ini dari sisi yang positif dan juga mensyukuri atas apa yang Tuhan sudah kerjakan pada setiap kita. Mari dengan sikap yang siap untuk berdoa, mari kita menaikkan How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I now some wonder consider all the word I have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, and I bow to the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think, and when I think that God is
yang baik, sekali lagi kami mau hadir ya Tuhan, anak-anak-Mu hari ini untuk berdoa ya Tuhan. Yang pertama-tama kami mau berdoa ya Tuhan, buat gereja di seluruh dunia ya Tuhan, yang hari ini sedang melaksanakan ibadahnya. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang selalu jagai, Tuhan selalu lindungi, agar kami anak-anak-Mu ini dapat beribadah dengan baik, dengan tenang ya Tuhan. Kami juga terus mau berdoa juga buat GKA Gloria ya Tuhan. Biarlah setiap kegiatan, setiap perencanaan yang akan direncanakan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini, banyak sektor terhambat ya Tuhan, mengalami kesusahan di macam-macam pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami ya Tuhan. Dan juga dengan izin Tuhan, pandemi ini boleh selesai dan kehidupan boleh kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami juga mau berdoa ya Tuhan buat setiap pergumulan dari masing-masing setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal setiap kami ya Tuhan. Karena Engkau yang telah menciptakan kami ya Tuhan. Kami mau membawa setiap pergumulan kami ya Tuhan, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu mendengarkan dan juga menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, setiap doa, pergumulan, kami mau panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama beribadah dan merenungkan akan sebagian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mengambil sikap berdoa, kita mohon pimpinan dan juga pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena di dalam anugerah Tuhan, perlindungan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh memuji-muji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri memberkati akan setiap kami, menyatakan kebenaran firman-Mu ke dalam hati dan hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh bertumbuh berbuah berkali lipat di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah dan pimpinlah diri hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bye. Bye-bye, ya. Artinya begitukah? Tentunya bukan, ya. Ternyata yang dimaksud dengan bye itu adalah merupakan satu singkatan dari be with you every time, ya. Be with you every time. Saudara, ketika saya menerima akan tema ini, saya memfokuskan diri kepada you, be with you. Saudara, you ini siapa? Saudara, kalau kita yang sedang jatuh cinta, kita mungkin mengatakan bahwa you-nya ini adalah pasangan kita atau pacar kita. Orang yang paling kita kasih, orang yang kita sungguh-sungguh cintai di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari, every time, bahasa Jermannya itu adalah iso awan bengi, ingin ketemu dengan dia. Setiap hari, every time, saya ingin bertemu dengan dia, karena dia adalah orang yang saya cintai. Saudara, you di sini juga bisa berarti bahwa mungkin kita saat ini sebagai anak-anak sedang menantikan atau sedang melihat, mengalami sesuatu yang sangat-sangat memberikan satu pergumulan yang hebat di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita sedang menghadapi di mana orang tua kita sedang sakit. Dan ketika kita mendengar dokter berkata tidak ada jalan lain selain menunggu waktu yang Tuhan berikan kepada kedua orang tua kita. Saudara, mungkin ada rasa sedih yang begitu mendalam. Nah, saudara, di dalam kondisi yang seperti itu, kita mungkin berkata kepada papa mama kita yang sedang sakit itu, "Pa, Ma, I will be with you every time." Aku ingin bersama dengan kamu setiap saat. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ini merupakan sebuah janji, ini merupakan sebuah tekad di dalam kehidupan kita. Baik kepada orang yang kita kasih pada waktu kita jatuh cinta, atau ketika kita menghadapi pergumulan, di mana papa atau orang tua kita yang kita kasih akan segera meninggalkan dunia ini. Kita pasti memberikan janji dan tekad seperti ini. Saudara, tetapi apapun yang menjadi latar belakang daripada tema ini. Ketika kita bicara be with you every time, saudara, ini didasari dengan satu hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kasih kita kepada mereka. Kalau kita ini berbicara mengenai sesama, be with you every time, kepada papa mama kita atau kepada saudara kita, itu selalu juga didasari kepada kasih kita kepada mereka. Ketika kita berbicara mengenai be with you every time dengan pacar kita atau orang yang kita kasih, itu juga didasari dengan satu kasih yang sungguh-sungguh kepada mereka. Saudara, apalagi ketika kita bicara be with you adalah kepada Tuhan. Aku ingin bersama-sama dengan Tuhan setiap saat. Saudara, kasih kita kepada Tuhan itu juga harus kita nyatakan, harus menjadi motivasi yang harus mendorong kita untuk kita be with you every time. Saudara, sebab itu pertanyaan yang mendasar pada hari ini, ketika kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, selidiki terlebih dahulu, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kita boleh bertekad pada hari ini, be with you every time. Tuhan, aku ingin bersama-sama dengan Engkau setiap saat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, si jahat tentunya tahu bahwa motivasi yang benar, yaitu ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan menjadi sesuatu hal yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Sebab itu, si jahat tentunya dengan segala tipu daya, dan juga dengan segala sesuatu yang dia punya di dalam dunia ini, ingin berusaha merampas kasih kita kepada Tuhan dengan berbagai macam tawaran, godaan yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih Tuhan, di dalam kemajuan teknologi pada hari ini, kita akan melihat dua video ini yang mengingatkan betapa dahsyatnya
Betapa kita harus waspada supaya kita tidak mengorbankan kasih kita kepada Tuhan, itu kita berikan kepada yang lain. Mari kita saksikan dua video ini.家で誰かが待ってるっていいもんだな。さっき思ったんだ、帰ってくるとき。おやすみ。おやすみなさい。Saudaraku yang kasih Tuhan, dua video tadi yang sudah kita lihat menunjukkan kepada kita bahwa dunia dengan kemajuan teknologi yang begitu besar ingin membuat kita beralih kasih kita kepada Tuhan, beralih kepada sesama, atau beralih kepada teknologi-teknologi yang seperti itu. Saudara, sebab itu mari kita belajar apa yang dikatakan pemazmur mengenai satu kerinduannya, bagaimana dia menjaga akan hatinya untuk selalu rindu akan Tuhan. Saudara, Mazmur 84 kita akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai yang keempat. Saudara, demikianlah bunyi firman Tuhan, Mazmur 84 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang keempat, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca akan bagian firman Tuhan ini, Mazmur 84 ini merupakan sebuah nyanyian yang menyaksikan akan kebaikan Allah dan juga menunjukkan kebahagiaan bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan di dalam Tuhan. Saudara, pemazmur ingin menunjukkan kepada saudara dan saya melalui tulisannya ini bahwa bagaimana Allah itu begitu baik kepada setiap kita dan juga begitu luar biasa menjaga dan memelihara kita, sehingga kita yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaan dan bergantung kepada Tuhan, maka mereka akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kerinduan daripada pemazmur ini? Sebagai seorang warga negara kerajaan surga tentunya. Saudara, kerinduan itu dinyatakan dengan 3 hal. Yang pertama, pemazmur rindu akan kehadiran Tuhan. Pemazmur rindu akan kehadiran Tuhan. Dikatakan jiwaku hancur untuk merindukan akan pelataran-pelataranmu. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu itu rumah Tuhan, bait Allah merupakan fokus yang sangat penting di dalam kehidupan orang Israel khususnya, atau umat Allah, atau umat pilihan Allah. Sehingga di dalam waktu-waktu tertentu mereka selalu datang kepada bait Allah itu. Mereka selalu merindukan bersama-sama hadir, menyembah Allah, memuji Allah, menikmati akan kebaikan-kebaikannya di dalam rumah Tuhan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, kerinduan daripada pemazmur ini dikatakan dia rindu untuk selalu hidup bergantung kepada Allah yang baik. Saudara, apa maksudnya rindu untuk selalu hidup bergantung kepada Allah yang baik? Pemazmur menyadari ketika mereka bersiara menuju kepada Yerusalem, bait Allah, mereka menyadari ada banyak tantangan. Mereka menyadari ada banyak persoalan, pergumulan di depan mereka yang menghadang supaya mereka tidak bisa sampai kepada Yerusalem itu atau bait Allah itu. Entah itu penyamun, entah itu penjahat yang akan merampok mereka sehingga mereka harus pulang kembali dan tidak jadi ke Yerusalem. Saudara, pergumulan-pergumulan itu sangat banyak sekali di dalam hidup mereka. Tetapi mereka terus merindukan, aku mau pergi ke bait Allah. Aku mau pergi ke rumah Tuhan. Aku mau bersama-sama bergantung, menikmati akan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, di dalam perjalanan ziarah itulah setiap umat Tuhan akhirnya selalu bergantung kepada Allah yang baik itu. Mereka percaya bahwa mereka akan dituntun oleh Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka akan bersama-sama akan berjumpa dengan Tuhan di dalam bait Allah. Yang ketiga, saudara, di dalam kerinduan itu pemazmur juga mengatakan mereka atau dia rindu untuk memelihara persekutuan yang indah dengan Tuhan. Merindukan satu persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pemazmur mengatakan burung pipit itu mendapat sebuah tempat rumah. Burung layang-layang itu mendapatkan sebuah sarang. Bahkan dikatakan mereka bisa menaruh anak-anak mereka di dalam rumah Tuhan itu, bait Allah itu. Saudara, ini merupakan satu gambaran bahwa orang-orang yang sungguh bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang menaruh percaya kepada Allah, maka dia akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, ada satu persekutuan ketika mereka sungguh merindukan satu keintiman bersama-sama dengan Allah di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita tahu bahwa pada zaman ini kita menyadari bahwa gereja adalah bukan sekedar bangunan sebetulnya. Jadi ketika kita berkata, aku rindu pergi ke gereja, sebetulnya bukan rindu untuk datang ke dalam gedung, bukan. Ketika kita berkata, aku rindu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, itu juga bukan berkata atau berbicara mengenai jadwal ibadah di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita rindu bersama-sama mencari Tuhan, ketika kita rindu untuk bersama-sama
pergi ke bait Allah, pergi ke rumah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita ingin memelihara persekutuan yang intim bersama-sama dengan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, be with you every time. Sebab itu, ketika kita merindukan satu tekad ini terjadi di dalam kehidupan kita, aku ingin setiap saat bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih Tuhan, kalau kita rindu bersama-sama bersekutu dengan Tuhan setiap saat, esok bengi awan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita perlu menyadari akan perkataan Tuhan Yesus ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, artinya adalah kita sebagai ranting kalau tidak melekat kepada pokok anggur, maka kita tidak mungkin menghasilkan buah. Kita sebagai ranting kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur dan melekat bersama-sama dengan pokok anggur itu, kita tidak mungkin mendapatkan nutrisi. Kita tidak mungkin mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita. Nah, sebab itu, saudara yang terkasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita menyediakan dan bertekun untuk tinggal melekat bersama-sama dengan Kristus. Saudara, apa artinya melekat bersama-sama dengan Kristus? Saya akan membagikan beberapa hal secara praktis untuk kita kerjakan terus-menerus di dalam hidup kita, supaya kita boleh menikmati, memelihara akan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita menyediakan waktu yang terbaik, bukan yang tersisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang seringkali menyisakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang seringkali mengutamakan melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri. Prime time-nya itu adalah untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika mereka sudah capek, ketika mereka sudah lelah, mereka baru mencari Tuhan. Saudara, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Saudara, kita seringkali bukan menyediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan, tetapi kita justru menyia-nyiakan atau menyisakan waktu kita untuk Tuhan. Tidak heran kita tidak bisa menikmati persekutuan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu yang pertama, kalau kita ingin menikmati persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan, mari kita menyediakan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan. Dia berkata, firman Tuhan mencatat, pagi-pagi benar, pagi-pagi benar. Memang ini tidak bicara mengenai jam berapa Tuhan Yesus itu berdoa, bercakap-cakap dengan Allah Bapanya, tidak. Tetapi Yesus menempatkan percakapan dengan Bapaknya itu sebagai prime time, sebagai waktu yang paling utama di dalam kehidupannya. Sebelum dia melakukan segala macam perkara, sebelum dia melakukan segala macam pelayanan, sebelum dia melakukan segala macam mukjizat, dia menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Bapaknya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mau menyediakan waktu kita kepada Tuhan? Saudara, yang kedua, mari kita juga menyediakan tempat yang tenang dan nyaman. Tempat yang tenang dan nyaman. Saudara, mengapa kita membutuhkan tempat yang tenang dan nyaman? Ada orang yang berkata, ketika engkau ingin mendengar suara Tuhan, maka engkau harus mematikan suara dunia. Ketika engkau ingin mendengarkan bagaimana firman Tuhan berbicara di dalam hidup kita,
maka saudara dan saya harus mematikan akan suara-suara dunia ini. Turn off dari suara dunia. Dan bukalah hidup saudara untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, untuk itu kita membutuhkan waktu. Kita membutuhkan tempat yang tenang dan yang nyaman. Kita membuka hati supaya firman Tuhan itu berbicara terus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh dikuatkan. Sehingga kita boleh mengerti, oh Tuhan menghendaki aku melakukan ini. Oh Tuhan menghendaki supaya aku memuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan menghendaki supaya aku berjalan terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oh aku harus bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang benar. Oh aku harus membuat diriku menjauh dari segala orang-orang yang selalu ingin menyakiti aku dan mengajak aku untuk berbuat dosa. Saudara, bagaimana kita bisa tahu semuanya itu? Di saat kita memiliki tempat yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Saudara, yang ketiga, mari kita bertekun membaca firman supaya kita semakin mengenal Allah. Dan yang keempat, mari kita bertekun di dalam doa. Karena dengan berdoa kita mempercayai Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita bertekun di dalam firman, marilah kita bertekun di dalam doa. Maka itulah yang membuat saudara dan saya menikmati satu persekutuan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga tekad be with you every time itu juga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, yang mendarah daging di dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar sebuah rutinitas, tetapi itu adalah satu kerinduan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya akan menutup bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kesaksian orang-orang yang memiliki pola hidup baik. Kesaksian people by, saya katakan kesaksian people by, yaitu kesaksian dari orang-orang yang mengatakan, yang memiliki tekad be with you every time. Ya, saudara, yang pertama, Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika, dia berkata, saya percaya Alkitab adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Saudara, bukan hanya sekedar perkataan atau slogan, tetapi memang Abraham Lincoln sebelum melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden memimpin negara yang besar, dia selalu membaca firman Tuhan. Saudara, yang kedua, D.L. Moody mengatakan sesuatu hal yang penting. Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa, tetapi dosa itu akan menjauhkan kita dari Alkitab. Saudara, D.L. Moody adalah seorang yang sungguh-sungguh mengerti akan bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupannya. D.L. Moody adalah seorang yang sungguh mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat, dan dia tahu bahwa hanya dengan membaca Alkitab, maka hidupnya itu dijauhkan dari segala macam dosa, dari segala macam godaan. Dan Alkitab membawa dia dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, dosa yang saudara dan saya simpan, itu membuat saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Sebab itu kita harus berhati-hati. Saudara, seorang bapak gereja, yaitu Bapak Agustinus, mengatakan demikian. Orang yang sedikit mencintai akan sedikit berdoa. Maksudnya adalah orang yang sedikit mencintai Tuhan akan sedikit berdoa. Orang yang banyak mencintai Tuhan akan banyak berdoa. Saudara, seperti tadi saya katakan, bahwa kalau kita ingin membangun tekad be with you every time, itu harus didasari oleh kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Sebab itu Agustinus mengatakan sesuatu yang penting. Orang yang sedikit mencintai Tuhan pasti sedikit berdoa. Orang yang banyak mencintai Tuhan pasti orang itu akan banyak berdoa. Dan saudara, Martin Luther juga pernah berkata demikian. Menjadi orang Kristen tanpa berdoa sama mustahilnya dengan hidup
tanpa bernafas. Saudara pernah mencoba seberapa lama saudara bisa tahan tidak bernafas? 1 menit? Mungkin iya. 5 menit? Mungkin iya. 15 menit? Wah, kita sudah mulai berpikir, kapan saya harus cari perusahaan jasa peti yang akan mengangkut akan jasad saya. Setengah jam saudara tidak bernafas, saudara kuat? Saudara bisa bertahan? Saudara, nafas itu merupakan tanda bahwa saudara dan saya masih memiliki kehidupan. Sama halnya dengan kerohanian kita. Ketika kita tidak pernah berdoa, ketika kita tidak pernah membaca firman, ketika kita tidak bernafas secara rohani, maka sebetulnya saudara dan saya sedang mengalami kematian rohani. Sebab itu Martin Luther berkata dengan jelas sekali, menjadi orang Kristen tanpa berdoa sama mustahilnya dengan hidup tanpa bernafas. Dan yang terakhir, kesaksian people by, yaitu Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard berkata, doa tidak mengubah alam, tetapi mengubah orang yang berdoa. Saudara, mari kita selidiki apa yang kita doakan di dalam hidup kita. Berapa banyak hal-hal yang kita minta kepada Tuhan. Kalau kita mau jujur, 90% doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah permohonan kita untuk kita, bukan? Kalau kita mau jujur, ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukankah kita selalu ingin mengubah Allah untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita, bukan? Saudara, Søren Kierkegaard itu berkata, doa tidak mengubah Allah, tetapi mengubah orang yang berdoa. Sebetulnya ketika kita setia berdoa, maka dengan demikian kehendak kita juga akan selalu diselaraskan dengan kehendak Allah. Dengan kita berdoa, dengan setia dan bertukar berdoa, sebetulnya kehendak kita itu selalu diselaraskan dengan kehendak Allah. Sehingga ketika kita berdoa, bukan lagi mengutamakan kehendak kita, tetapi mengutamakan kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan saudara sekalian pada hari ini? Apakah saudara memiliki tekad menjadi people by pada hari ini? Seorang murid Tuhan yang mau berkata, I will be with you every time. Aku ingin bersama-sama dengan engkau setiap saat. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh mengasihi firman-Nya? Apakah engkau sungguh tekun berdoa, bergantung kepada Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, memampukan kita untuk menjadi people by di dalam generasi kita pada hari ini. Saudara dan saya hidup pada generasi masa pandemi ini. Ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan memang memakai saudara dan saya, menempatkan saudara dan saya di dalam masa pandemi ini, supaya saudara dan saya semakin melekat dengan pokok anggur itu, dan kita boleh menyaksikan akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan melalui kehidupan kita kepada banyak orang. Sehingga kita boleh disebut sebagai generasi-generasi people by, orang-orang yang sungguh dekat dengan Tuhan, yang menjaga persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk satu teladan dari pemazmur yang sungguh merindukan satu kedekatan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga rindu Tuhan, hari ini Engkau menempatkan kami sebagai generasi pada hari ini, pada zaman ini, di dalam masa pandemi yang sulit ini. Kami percaya Engkau juga ingin kami melakukan, menjadi orang-orang yang memiliki pola hidup dekat dengan Tuhan. Kuatkanlah kami, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami boleh sungguh-sungguh menikmati
persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, jadikan kami generasi yang terus menyaksikan akan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kiranya Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang berdiri. Mari bersama dengan gereja di sepanjang abad dan di seluruh dunia. Mari kita mengikratkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Kusanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu. Ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Di akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu.
hatiku.